Perseteruan antara Reza Herlambang dan Kiki Kanu nampaknya kini telah menemukan titik terang. Ya, keduanya kini diketahui telah resmi berdamai. Seperti diketahui, perdamaian itu terjadi setelah sebelumnya Kiki Kanu menyinggung perihal uangnya yang raib di bawah Reza Herlambang. Meskipun berlangsung cukup dramatis lantaran Kiki Kanu sempat pingsan saat bertatap muka langsung dengan Reza Herlambang, kesepakatan pun akhirnya berhasil ditempuh oleh kedua belah pihak setelah Reza bersedia memenuhi syarat untuk segera melunasi hutang piutangnya kepada Kiki. Lantas, seperti apakah drama perdamaian tersebut berlangsung? Benarkah sebelumnya Kiki Kanu sempat berpikir untuk menutup pintu damai? Mas, tenang dulu, Mas. Coba dikasih. Ini udah saudara kita. Tahan. Kalau mana tidak? Foto. Sama Kanu secara pribadi dari hati yang paling dalam perihal kewajiban saya, hutang saya, ataupun khilaf saya dalam silaturahmi selama ini, kesalahan saya yang tidak disengaja baik pun disengaja, saya ingin meminta maaf karena saya percaya kedepannya saya dan Kanu adalah sebuah keluarga yang memang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan permintaan maaf saya bisa diterima dengan baik karena saya juga bukan makhluk yang sempurna, semuanya ingin jadi lebih baik. Insya Allah kewajiban-kewajiban yang memang saya terima dari Kanu, pinjaman uang, utang, itu insya Allah kalau ada rezeki, insya Allah secepatnya kita mau bereskan. Intinya hari ini adalah saya ingin minta maaf kepada Kanu, kepada keluarga, dari hati yang paling dalam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Minta maaf, insya Allah semoga maaf saya diterima dan ke depan bisa lebih baik lagi, silaturahmi kita tetap baik, kita tetap menjadi keluarga, jadi teman, bekerja sama bareng-bareng untuk hal-hal yang positif ke depannya gitu. Dasarnya sebenarnya Mas Kiki tidak ingin berdamai, bahkan menutup pintu damai itu. Namun kita sebagai lawyer, advokat di sini mengingat dengan kode etik kita bahwa segala permasalahan itu harus diutamakan dengan damai, perdamaian. Oleh karena itu kita memberikan nasihat kepada Mas Kiki agar sudah berdamai saja, karena mengingat juga Mas Reza dengan Mas Kiki itu sudah seperti keluarga sendiri ya. Kemudian tentunya perdamaian ini sebenarnya tidak berdamai begitu saja. Kita juga di sini meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perdamaian ini. Salah satunya adalah Mas Reza yang mengembalikan uang yang 17 juta itu, dan kemudian yang meminta maaf tadi sudah disampaikan. Saya tidak mempermasalahkan uang yang sudah termasuk yang sudah ditandatangani yang 219 juta, saya nggak masalah. Mau dibayar secara apa, mau bagaimana, saya simple, nggak apa-apa. Yang saya minta 17 juta karena memang itu buat mama. Dari keluarga juga semuanya salam. Tidak ada yang ingin bermusuhan lagi ke depannya. Lalu maafin ya? Benar. Sama-sama. Ini udah saudara aku kita. Aduh. Komitmen, saya nggak bakal omong-omong. Maksudnya gini, mau perdamaian secara apa juga kalau Reza nggak ada uang mau diapain? Jadi nggak apa-apa. Apalagi makanya saya tadi menghimbaukan, saya sebagai saudaranya apalagi pasti saya dukung. Ayo dia maju lagi segala macam. Mungkin kalau dengan dia maju mungkin ingat dengan saya kali. Mungkin dia tidak bayar dengan saya, mungkin saya dibikinin lagu, mungkin saya dibikin klip, saya dibikin promosi kali. Itu mungkin lebih mahal dari uang yang saya sudah keluarin. Karena sebuah karya itu tidak bisa dilihat dari nilai nominal. Karena dari awal pun saya mengenal Reza itu kan untuk menciptakan sebuah karya gitu. Pun bisa terjadi. Mungkin niatnya Reza nggak seperti itu, tapi saya nangkapnya seperti itu. Dan saya lagi amarah luar biasa gitu. Saya pun minta maaf gitu kalau memang saya ada lidahnya saya keselewat segala macam, karena jujur saya memang
keadaannya emosi yang itu tolong ditemuin aja gitu, jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blok dan jadi panas semuanya. Jadi kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi Reza bingung. Karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun. Jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu, makanya saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadiin Reza jadi anak yang baik kayak kamu. Gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan, dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya. Kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyuruh ke ibunya gitu. Kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Reza merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu. Mungkin buat rem juga buat seorang Reza. Mungkin juga ya saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu. Apalagi cuman orang yang hanya beli lagu. Jadi gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu. Apalagi cuman orang yang hanya beli lagu. 1 hari setelah sepakat berdamai, Reza Herlambang dan Kiki Kanu diketahui menjalani treatment bersama di sebuah klinik kecantikan daerah Jakarta. Alih-alih menuai respon positif, perseteruan antara Reza Herlambang dan Kiki Kanu justru dianggap hanya sebuah settingan belaka. Namun, merasa tak terima atas tudingan miring warganet, Reza dengan tegas membantah hal tersebut. Reza mengaku jika mereka telah menjadwalkan treatment tersebut jauh sebelum kisruh berlangsung. Lantas, benarkah perseteruan yang terjadi selama ini hanya settingan belaka demi mendompleng popularitas keduanya yang telah meredup? Bagaimanakah respon Reza dan Kiki atas tudingan warganet itu? Karena kan prinsipnya dari kemarin kita bersepakat damai ya, prinsipnya kan bahwa itu tadi yang aku bilang, hal-hal teknis kan pasti ya namanya sebuah pekerjaan ataupun pekerjaan dan lain-lain itu kan pasti ada pernah selisih paham, tapi personalnya kan kembali lagi. Dan schedule-nya ini juga sebelum kita ribut sih, udah lama. Cuman kan kemarin ke pending karena ribut, terus juga maaf ya di blok kan sama saya kan, jadi nggak bisa. Mau PA dia mah kadang-kadang gitu, jadi dia mah kadang-kadang ngilang gitu-gitu. Jadi ibaratnya banyak schedule juga kan, memang kita yang terpending gitu, jadi kan nggak enak kayak punya utang kerja gitu. Bokeh lah ngilang lagi, bokeh pusing. Kerja makanya kalau ini kan kerja gitu, jadi kan ya bener nggak ya Pak ya, bismillah, mudah-mudahan kan jadi banyak rezekinya kan, makanya dari sini juga mudah-mudahan bisa banyak pekerjaan lagi sama-sama. Intinya sih udah ya, personalnya aku mah sama dia nggak pernah lagi diem gini, nggak ada kasus apa-apa juga serang berantem. Ntar yang ributan apa ini, gue bilang tadi gelang bagus kayaknya bisa buat gue gelang itu. Tahu kan minta emang gue ya nggak apa-apa kan minta, ya gue bilang bagus. Gue ya harus sedekat ini, memang basicnya memang sedekat ini gitu. Jadi ya hari ini bareng juga nggak ada ibaratnya, jangan sampai nanti dibilang apa Haji mumpung ya momen lah settingan lagi. Emang udah mau dijadwalin bareng, cuman karena kemarin ada sedikit miskomunikasi aja. Karena kebetulan memang sebenarnya Mbak Tini kan satu, kita ini kan ada manajemen juga kan, jadi pas bareng jadi udah memang barengan lah hari ini kan. Memang yang aku bilang kan, kalau memang sebenarnya kan aku sama Kanu kan memang keluarga kan, kita sering tegaskan di sini apapun yang dibicarakan orang, pendapat orang lain, aku tidak pernah mau menyalahkan atau membenarkan, tapi statementku jelas, demi Allah demi Rasulullah, tidak pernah aku settingan. Dari mulai podcast pertama sampai perdamaian dengan Kanu hari ini datang, tidak ada settingan. Jadi semuanya berjalan dan memang tidak ada yang diarahin mau bagaimana sampai detik ini. Perdamaian saya sih, permintaan saya kan cuman, saya bilang saya tidak mempermasalahkan yang uang yang miliaran itu, saya bilang, sama yang ditandatangani 200 juta itu.
saya cuma minta yang 17 juta, namanya kan saudara kan. Walaupun ada hitam di atas putih, ada yang nggak ada yang segala macem. Cuman kan saya memang waktu itu sakit hatinya karena mama meninggal, saya nggak dikasih tahu. Jadi akhirnya saya ngeblank gitu semuanya. Terus di blok, mungkin dia juga ada masalah dengan orang lain. Akhirnya, jangankan saya deh, saudara angkat, anak angkatnya mama gitu. Saudara kandung pun mungkin akan sakit hati banget gitu. Udah ngeluarin uang, terus nggak di apa namanya, merasa udah membantu. Terus mama meninggal, kok nggak dikasih tahu. Padahal saya sedekat itu sama mama gitu. Jadi akhirnya saya malam tuh dimimpiin gitu. Jadi mama saya kan deket sama mamahnya Resa ya. Terus apa namanya kok kayak sedih gitu. Terus saya bilang udahlah, mau ngapain sih gitu. Padahal saya kemarin tuh udah bener-bener yang udah nggak ada deh, damai-damaian nggak ada gitu. Cuman lawyer saya ngasih tahu udahlah yang dicari apaan sih gitu. Karena gini, kalau kan dari awal saya minta tabayun. Saya minta itu memang perdamaian. Nah, Resa udah ada niat baik, berdamai dan membayar. Kalau saya nggak mau nanti saya dihujat lagi. Itu orang udah ada niat baik segala macam. Ya ini resiko dibilang settingan. Tapi kalau memang misalkan settingan positif ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada memang settingan. Ya misalnya, iya, gitu misalkan dibilang netizen ini kita settingan. Iya, terserah. Terus aku pansos, ya wajar aja, orang aku juga udah naruh duit banyak gitu, pansos ya udah gitu. Nggak bisa bayar, bikinin lagu, promoin kayak apain kayak gitu kan, nggak mau rugi kan.